Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, puji nama Tuhan. Kalau kita sampai hari ini masih diberikan kekuatan, kesehatan yang daripada Tuhan, itu suatu anugerah yang luar biasa buat kita semua. Kali ini saya akan menyampaikan suatu hal yang saya kasih judul itu khawatir. Nah, saya akan membacakan dalam Alkitab kita dalam Lukas pasal 12 ayat 22. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai." Nah, khawatir, entah sudah berapa kali atau berapa lama kita membaca, kita mendengar khotbah tentang khawatir. Bahkan ada puji-pujian yang mengajarkan kita untuk tidak khawatir. Nah, bahkan mungkin dari kita semua ada yang hafal di luar kepala tentang ayat yang barusan saya bacakan ini menjadi ayat emas dalam kehidupan kita. Kekhawatiran memang adalah teman dekat kita, teman dekat manusia. Nah, tak ada orang di dunia ini yang tidak pernah khawatir dalam kehidupannya. Kita semua pernah merasakan yang namanya khawatir. Khawatir pertama kali muncul dalam kehidupan manusia sebagai akibat dari dosa sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Nah, dosa menjalar dan menguasai hidup manusia. Keinginan, emosi, hati nurani, perasaan dan pikiran manusia sudah tercemar dan dikuasai oleh dosa. Hal ini terungkap dalam kitab Roma pasal 3 ayat 23 yang mengatakan, "Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah." Nah, itu Alkitab juga mengatakan seperti itu. Nah, apa itu khawatir? Khawatir adalah sikap kita berpikir yang berlebihan atau terlalu cemas tentang suatu masalah atau keadaan yang akan terjadi. Jadi ini belum terjadi. Khawatir membuat hidup kita itu tidak nyaman, penuh dengan ketakutan. Gara-gara khawatir, maka kita tidak bisa tidur nyenyak. Pikiran dan hati kita gelisah, sehingga menyebabkan berbagai-bagai penyakit, sering sakit kepala, sulit bernafas, bahkan nafsu makan berkurang. Bukan hanya kesehatan tubuh saja yang terganggu. Khawatir juga berakibat kepada kesehatan pikiran kita, seperti stres, depresi, dan lain sebagainya. Nah, orang yang sering khawatir adalah orang yang meragukan Tuhan ada dalam hidupnya. Orang yang khawatir adalah orang yang belum mengenal betul siapa Tuhan Yesus dalam hidupnya. Tuhan Yesus memberi perhatian penuh untuk orang yang khawatir, sehingga secara khusus Dia menyampaikan pesan berikut ini. "Janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian?" Nah, ini terdapat dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-25. Nah, Tuhan Yesus meminta kita untuk memandang burung-burung yang ada di udara. Burung tidak pernah menabur dan juga tidak pernah menuai, tidak pernah menyimpan bekal dalam lumbungnya. Namun kenyataannya, pernahkah kita melihat burung itu jatuh dari udara karena kelaparan? Tidak pernah, bukan? Nah, karena Tuhan memelihara burung-burung di udara. Nah, pada umumnya orang khawatir itu tentang kehidupannya.
menyangkut makanan, pakaian, dan kesehatan. Tetapi ada juga yang khawatir tentang kemiskinan, tentang masa depan. Nah, ini tentang masa depan, biasanya kalau anak-anak yang duduk dalam bangku sekolah setelah lulus SD khawatir dapat nantinya dapat SMP yang favorit apa tidak. Nah, yang lulus dari SMP khawatir dapat SMA favorit atau tidak. Yang SMA khawatir dapat tempat kuliah yang favorit atau tidak. Nah, yang lulus kuliah khawatir dapat pekerjaan atau tidak. Nah, begitu seterusnya dan seterusnya. Masalah tentang kebutuhan hidup, yaitu makanan dan pakaian, Tuhan sudah menasihati kita untuk membandingkan dengan burung-burung di udara. Burung tidak menanam, tidak menuai, dan juga tidak menyimpan makanan di dalam lumbung. Tuhan berkata bahwa di mata Tuhan kita lebih berharga daripada burung-burung itu. Kekhawatiran itu tidak berguna. Kekhawatiran tidak pernah dapat menyelesaikan persoalan, dan kekhawatiran tidak membantu kita untuk mengatasi kesulitan. Yang pasti, kekhawatiran merusak kebahagiaan kita. Semakin kita khawatir, semakin menderita hidup kita. Nah, sikap kita seharusnya dalam menghadapi kehidupan ini adalah kita harus percaya dan berserah sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Jangan bimbang, Tuhan selalu ada di balik kekhawatiran kita. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Di dalam Amsal 12 ayat 25. Dan Yesaya pasal 41 ayat 13 juga mengatakan, sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Amin.